Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron Asidki dari Sistem Informasi RB. Di video pertama ini saya akan membuat sebuah form login menggunakan Visual Studio 2022. Ya, langsung aja kita buka softwarenya ya. Pasti udah buka software. Di sini kita cari yang namanya Windows Form App. Nah, yang ini. Kita pilih yang atas, klik sekali, kalau udah kita next. Di sini kita kasih nama projectnya, misalkan namanya form login part 1 misalkan di sini ya. Nah, untuk ini tempat lokasinya dimana mau taruh ya, saya sudah taruh di sini di folder E, di disk E. Saya taruh di E di Visual Studio 2022. Nah, kalau udah kita next aja. Untuk framework saya pakai yang .NET versi 6. Untuk framework kita gunakan default aja, kemudian kita create. Nah, kalau udah muncul lembar kerjanya kayak gini, pertama-tama kita lari ke toolbox. Di sini kita cari yang namanya label. Kita seret si label ini ke sini. Kita seret si labelnya, kita duplikat aja menjadi 2 karena emang kita butuh username sama password. Jadi kita butuh 2 label. Nah, untuk label 1 ini kita ganti jadi username. Untuk si label 2 ini kita ganti jadi password. Kemudian di sini kita ke toolbox lagi, cari yang namanya textbox. Textbox ini kita seret lagi ke sini. Kita duplikat lagi CTRL-C, CTRL-V. Kita sesuaikan panjang pendeknya, kecil besarnya. Kalau udah kayak gini, kemungkinan di sini kita butuh lagi yang namanya label ya, buat si judul. Kita labelnya lagi, tarik sini. Si label ini kita ganti namanya jadi misalnya di sini silahkan login. Ya, kalau udah kita ganti, kita rubah ukurannya jadi 14, kemudian kita bold. Kalau untuk font silahkan kreasiin sesuka hati. Dan untuk si background ini masih kita bisa desain kok. Yang si form 1 ini masih bisa kita rubah menjadi terserah form. Misal di sini saya akan ganti jadi form login. Nah, untuk warnanya ini warna font ya. Kalau untuk warna background itu kita ganti terserah sesuai kebutuhan. Mungkin saya akan ganti warna biru atau mungkin warna pink kali ya. Nah, saya akan buat warna pink di sini sebagai contoh aja. Kemudian kita ke toolbox lagi, kita cari yang namanya button. Nah, button kita seret lagi sini. Nah, si button ini kita ganti namanya menjadi login. Bisa juga diganti dengan submit atau enter atau ya dikreasiin aja. Sini saya pakai login ya, login. Nah, kalau udah beres nih kita desain, kita klik 2 kali pada bagian button ini yang login. Kita klik 2 kali, maka akan muncul tampilan pengkodingan. Kemudian kita coding di sini if. Kita panggil di sini textbox 1 ya. Textbox 1.txt. Kenapa textbox 1? Nah, karena kita akan mengaplikasikan si textbox 1 ini. Si textbox 1 ini yang username, yang password ini adalah textbox 2.
bisa kita lihat di sini namanya. Nah, isi password adalah textbox 2, username adalah textbox 1 ya. Jadi kita akan mengaplikasikan si textbox 1 ini yang username dulu. Jika textbox1.txt sama dengan kosong, di sini saya kosongin dulu, maka message box.show adalah mana ya? Oh ya. Masukkan username atau password, tidak boleh kosong. Ya, misal di sini kasih keterangannya username atau password tidak boleh kosong ya. Kalau udah, kasih titik koma di sini sebagai penutup. Kemudian enter, kita else di sini. Enter lagi. Ketikkan if lagi di sini. Jika nah, kita akan mengoperasikan si textbox 1 sama 2 ini. Jadi kita isi nih si username sama passwordnya yang benar itu apa. Jadi kita isi di sini if jika textbox 1.txt sama dengan, misal di sini kita username-nya kasih username-nya misal di sini admin ya. Jika textbox1.txt adalah admin dan textbox2 adalah misal di sini 1 2 3 4 5 6 ya, minimal 6 kalau ini. Jika textbox 1 adalah admin dan textbox 2 adalah 1 2 3 4 5, maka di sini message box-nya .show adalah Anda berhasil. Nah, kita jangan lupa kita titik koma ya. Oh, ada yang salah nih. Sama ini si textbox-nya harusnya huruf kecil ya, karena di sininya kecil. Mana sih tadi? Nah, kita ngikutnya yang ini nih patokannya ya, jadi harus sama. Jika salah, kita else di sini, maka message box .show adalah kurang buka apa namanya username atau password salah, kira-kira begini ya. Nah, udah selesai, jadi kita coba running ya. Kita running di sini, klik sekali. Nah, udah muncul, kita masukkan di sini admin. Username-nya admin kan ya. Passwordnya 12345. 12345. 6. Kita coba login, maka kita berhasil login. Kalau misalnya di sini admin, passwordnya admin, username atau password salah. Begitupun sebaliknya, misal di sini passwordnya 1234556. Kemudian username-nya juga salah nih, misalkan admin. Misal ini kita login, maka hal yang sama akan terjadi.
Gimana kalau misalnya username atau passwordnya kosong? Maka username atau password tidak boleh kosong. Sesimpel itu. Nah, biasanya kan kita kalau masukin password pada umumnya itu dia akan dirahasiakan, bukan? Kalau ini kan dia masih kelihatan si fontnya, si hurufnya nih masih kelihatan. Kalau kita misalnya ketik 1 2 3 4 5, berarti bakal kelihatan orang dong. Nah, gimana cara ngerahasiainnya? Kita close dulu. Kita masuk ke form 1, form yang tadi. Ya, yang sini. Nah, di bagian password di text box 2 ini kita klik. Nah, kita cari scroll di sini yang namanya password karakter. Nah, yang ini. Di sini kan masih kosong. Kita isi di sini jadi bintang. Jadi bukan cuma hanya bintang sih, sebenarnya pakai X atau apa itu bisa. Misalnya di sini kita kasih bintang. Kemudian kita coba running ya. Kita running lagi. Nah, di sini admin. Nah, untuk passwordnya di sini 1 2 3 4 5. Nah, sudah terrahasiakan kan. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi password kita kelihatan orang gitu. Jadi langsung rahasia banget gitu. Mungkin ya cukup dari saya tutorialnya, sesimpel ini aja. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam teori. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.